Bahasa mesin ini berfungsi untuk memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya yang ada pada komputer itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Bersama saya Erlian Reddy Susanto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen sistem basis data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hardware, software, brainware, dan database. Hardware adalah perangkat keras yang digunakan. Nah, di sini hardware mencakup 3 piranti utama. Di antaranya adalah yang pertama adalah piranti masukan seperti keyboard, kemudian mouse, kemudian juga scanner dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada piranti pemrosesan. Apa sih contohnya piranti pemrosesan ini? Ada ALU, kemudian ada input output controller, ada memori atau CPU. Kemudian berikutnya adalah piranti keluaran atau output. Nah, ini contohnya adalah monitor, kemudian speaker, kemudian juga printer dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah software. Nah, software ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menghubungkan antara user dengan hardware tadi. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa software ini adalah penterjemah perintah-perintah yang dijalankan oleh user untuk diteruskan dan diproses oleh hardware. Dan software ini adalah suatu program komputer yang isi instruksinya dapat diubah dengan mudah. Software pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras yang biasa disebut dengan istilah driver. Kemudian juga melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan software lainnya terkait dengan misalkan sistem operasi, kemudian bahasa pemrograman dan sebagainya. Ada 3 jenis perangkat lunak dalam pengelolaan basis data. Yang pertama adalah sistem operasi. Kemudian yang kedua adalah DBMS atau Database Management System. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi program database. Sistem operasi ini adalah satu software yang berfungsi untuk mengontrol software-software yang ada di dalamnya. Nah, sistem operasi ini wajib ada, ya. Jadi untuk menggunakan database maka software ini wajib ada karena dia yang nanti adalah sebagai tempat untuk menyimpan database. Dan sistem operasi ini memiliki layanan low level atau biasa disebut dengan istilah bahasa mesin untuk perangkat lunak yang lain. Nah, bahasa mesin ini berfungsi untuk memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya yang ada pada komputer itu sendiri. Secara umum sistem operasi ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah standalone. Contohnya adalah Windows 8, Windows 10, Windows 11. Ya. Itu adalah contoh dari sistem operasi yang standalone. Kemudian juga ada sistem operasi khusus untuk
jaringan. Nah, ini biasa yang digunakan sebagai server. Nah, ini contohnya ada Novell, kemudian ada Linux, ya, kemudian juga ada Windows Server dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah DBMS atau Database Management System, atau juga bisa disebut sistem pengelolaan database. Nah, ini adalah satu software yang secara umum dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan dalam pendefinisian, penyusunan, dan manipulasi database. Nah, ada banyak contoh untuk DBMS ini, ya, seperti ada Oracle, kemudian ada SQL Server, kemudian juga ada MySQL, PostgreSQL, Sybase, dan sebagainya. Kemudian juga ada aplikasi program database. Nah, aplikasi program database ini berfungsi sebagai user interface yang menghubungkan antara user dengan database. Nah, aplikasi program database ini akan berinteraksi langsung dengan end user atau pengguna akhirnya. Ya. Nah, melalui aplikasi program database ini, maka user dapat dengan mudah dalam melakukan berbagai proses pengelolaan terhadap basis data. Kemudian berikutnya adalah brainware. Ya. Brainware ini dari kata brain, berarti ini apa? Otak, ya. Nah, brainware ini maksudnya adalah manusia yang menggunakannya, ya, yang menggunakan software dan hardware tadi. Beberapa jenis pemakai berdasarkan cara pekerjaannya dan cara mereka berinteraksi dengan sistem database dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya, yang pertama adalah data administrator. Data administrator ini adalah pemakai yang berinteraksi langsung dengan DBMS yang tugasnya adalah mengkonfigurasi sistem database secara keseluruhan. Nah, apa sih tugas-tugas dari data administrator ini? Di antaranya adalah memantau kinerja sistem. Ya. Bagaimana sistem itu dapat diakses, kinerjanya seperti apa? Nah, itu tugas dari data administrator. Kemudian juga adalah mendefinisikan pemakai dan otoritasnya. Nah, ini biasa dikenal dengan istilah user privilege. Ya, jadi tugas dari data administrator ini adalah nanti yang mengatur siapa saja yang dapat mengakses basis data ini. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh user tersebut. Berikutnya adalah menentukan isi dan sekuritas database dan mengalokasikan besarnya ruang penyimpanannya. Nah, ini adalah tugas dari database administrator. Kemudian merencanakan backup dan recovery. Jadi sistem basis data itu perlu di backup. Tujuannya apa? Ketika nanti data mengalami kerusakan, ini akan lebih mudah untuk dikembalikan. Kemudian jenis user berikutnya adalah pengembang aplikasi atau programmer. Nah, programmer ini adalah orang yang membuat program aplikasi. Nah, orang yang nantinya program yang dia buat itu dapat diakses oleh end user atau pengguna akhir. Nah, dan
programmer inilah nanti yang akan memberikan perintah-perintah untuk manipulasi database, sehingga nanti user dapat lebih mudah dalam mengakses database. Kemudian jenis user yang ketiga adalah pemakai mahir. Nah, pemakai mahir ini adalah satu kelompok pemakai atau pengguna yang berinteraksi dengan database secara langsung menggunakan aplikasi user interface-nya. Nah, tugasnya adalah membuat perintah-perintah dalam bentuk query yang telah ditentukan oleh DBMS. Sehingga apabila sistem tersebut mengalami satu gangguan, itu dapat lebih mudah untuk diperbaiki. Dan yang terakhir adalah pemakai akhir atau end user. Nah, end user ini adalah ya user atau orang atau pengguna yang berperan dalam memasukkan data. Dia melihat data itu berdasarkan program yang sudah dibuat oleh programmer. Setelah pemasukan data dilakukan, maka pemakai atau pengguna ini dapat diberi tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan pengecekan verifikasi data, perubahan data, hingga pencetakan data. Kemudian berikutnya adalah database atau basis datanya sendiri. Ada banyak pilihan dalam pengorganisasian data, akan tetapi pada akhirnya yang paling penting adalah objek utama, yaitu kecepatan dan kemudahan berinteraksi dengan data yang dikelola. Nah, database ini terdiri dari 3 hal, diantaranya yang pertama adalah kumpulan data yang terorganisasi. Kemudian juga adanya relasi antar data di sana. Kemudian berikutnya adalah kemudahan berinteraksi dengan data yang dikelola. Sistem database merupakan lingkup terbesar dalam organisasi data. Dan sistem database ini mencakup semua bentuk komponen data yang ada dalam satu sistem. Sedangkan database merupakan komponen utama yang menyusun dari sistem database. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dari database. Kita bisa lihat yang pertama di sini ada mulai dari bit, kemudian byte, kemudian ada item data, kemudian ada record, ada file, kemudian base data, dan sistem basis data yang paling luas. Sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.